Baik, kita sudah bersama-sama mendengarkan, lagu Mars PBNI dan selanjutnya kepada Bapak Tri Prabowo untuk menyampaikan, sambutan, eee, dari Bapak Tri Prabowo selaku Ketua DPW PBNI Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu kami persilahkan. Terima kasih, Pak Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam tangguh untuk kita semua. Yang terhormat para pengurus DPK, DPD, dan DPW PBNI, khususnya Dewan Pengurus Komisariat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang juga saya hormati dan saya banggakan rekan sejawat perawat di daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya, dan di mana saja saudara mendengarkan ataupun menyaksikan mengikuti kegiatan ini. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya serta nikmat, baik itu nikmat sehat maupun nikmat sempat, sehingga kita bisa dipertemukan di dalam kegiatan yang sangat membanggakan ini. Di tengah kesibukan Bapak Ibu melaksanakan tugas mulia di dalam suasana pandemi COVID-19, alhamdulillah DPW PBNI Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini dapat menyelenggarakan kegiatan webinar atau zoominar keperawatan. Ini memasuki yang kelima yang terlaksana hari ini atas kerjasama antara Dewan Pengurus Wilayah PBNI Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pengurus Komisariat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin sampaikan kembali bahwa maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan pengetahuan bagi perawat, khususnya bagi teman-teman di daerah istimewa Yogyakarta maupun di mana saja siaran ini bisa dinikmati di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan kita untuk menyelenggarakan kegiatan seminar secara offline, maka kita menyelenggarakan kegiatan kali ini. Dan saya banggakan pada kesempatan siang hari ini yang akan menyampaikan materi adalah dari Dewan Pengurus Komisariat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang kali ini akan mengupas hal-hal yang terkait dengan tantangan penanganan COVID-19 di kampus dan di instalasi gawat darurat. Materi ini sangat menarik karena kita saat ini telah dihadapkan pada fenomena norma kehidupan baru sebagai akibat atau dampak dari COVID-19, di mana berbagai tantangan akan muncul. Perubahan di dalam proses pembelajaran di institusi pendidikan atau di kampus juga menuntut kita untuk bisa mengantisipasinya. Demikian juga pelayanan khususnya di instalasi gawat darurat yang merupakan first line-nya rumah sakit tentunya tidak mudah karena kita menyadari akan berbenturan dengan pola lama yang harus segera diantisipasi. Apa tantangan dan bagaimana solusinya tentunya nanti akan dikupas tuntas oleh para pembicara kali ini. Bapak Ibu, rekan sahabat perawat yang saya banggakan, atas nama pribadi dan juga pengurus DPW PBNI, kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus Komisariat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang telah menyelenggarakan kegiatan, dan juga terlebih para narasumber yang kali ini akan hadir, Pak Sutono, Bu Darse, kemudian Bu Dr. Sri Setiorini, yang tentunya akan menyampaikan materi yang sungguh sangat bermanfaat bagi sejawat kami perawat. Dan perlu kami sampaikan bahwa organisasi profesi PBNI khususnya di DPW PBNI Daerah Istimewa Yogyakarta akan senantiasa mendorong perawat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan. Semua hal di atas adalah upaya untuk meningkatkan kesiapan perawat untuk peran yang lebih strategis, terutama di dalam pelaksanaan pemberian asuhan yang berkualitas di dalam penanganan COVID-19. Akhirnya, selamat mengikuti zoominar atau webinar. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua
dan semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho dan acara ini bisa berjalan seperti yang diharapkan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat berikan sejawatku teman-teman perawat. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tri Prabowo telah memberikan sambutan. Dan untuk menginjak acara berikutnya, yaitu pembacaan tata tertib dan link registrasi. Silakan bisa di Ya, ini adalah link registrasi yang nanti bisa Bapak Ibu isi, dan juga pastikan bahwa Anda benar-benar mengikuti kegiatan ini. Jangan sampai mengambil hak orang lain, ya. Dan nanti bisa juga diakses di halaman sertifikat.ppni.prod.diy.org. Ya, saya kira itu nanti yang perlu Bapak Ibu siapkan supaya nanti bisa mendapatkan sertifikat pada kegiatan seminar siang hari ini. Dan menginjak acara berikutnya, yaitu adalah acara inti, yaitu seminar pada siang hari ini akan mengangkat topik mengenai tantangan pelayanan instalasi gawat darurat dan kampus pada masa pandemi COVID-19. Dan pada siang hari ini kita sudah kedatangan 3 narasumber kita. Yang pertama adalah beliau Bapak Sutono, SKP MKep MSc. Beliau dari Departemen Keperawatan Dasar dan Emergensi, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, beliau akan mengusung tema tentang tantangan penanganan pandemi COVID-19 di kampus. Dan perlu kami informasikan, beliau aktif dalam kegiatan penanggulangan COVID-19 dan terutama sebagai salah satu penanggung jawab di Universitas Gadjah Mada dalam rangka terlibat aktif dalam bagaimana menyiapkan kampus untuk mengelola atau dalam kondisi pandemik saat ini. Kepada Bapak Sutono, waktu 30 menit untuk mempresentasikan, dan sekali lagi terima kasih Pak Tono sudah hadir di sini, dan waktu kami serahkan kepada Bapak Sutono. Terima kasih Pak Heru seperti sebagai moderator. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf, apakah suara saya bisa didengar dengan baik Pak Heru? Sudah sangat jelas Pak. Baik, terima kasih. Saya coba buka slide dulu. Mohon maaf Pak Heru, slide saya sudah tampil? Sudah. Oh baik ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya Sutono, yang saat ini saya diminta untuk berbagi pengalaman sebetulnya tentang bagaimana kita terlibat di dalam penanggulangan pandemi yang sampai saat ini masih tetap mengancam ya, COVID-19, khususnya areanya karena saya
di kampus, sehingga apa yang harus bisa atau bisa saya lakukan di kampus akan saya ceritakan di sini. Jadi fokusnya adalah bagaimana peran universitas terkait dengan penanggulangan COVID-19 ini. Baik, ya. Jadi ini adalah bagian dari tugas perguruan tinggi dalam rangka mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi, ya, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Tentunya UGM juga bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ada di bangsa ini, bahkan termasuk di dunia ini, tentang ancaman COVID yang mengglobal. Apa yang bisa diupayakan oleh UGM untuk ikut serta di dalam penanggulangan COVID ini. Nah, jadi dalam kondisi atau bagian yang mengurusi di pengabdian masyarakat di UGM itu di bawah koordinasi dari DPKM sebetulnya ya, Direktorat Pengabdian pada Masyarakat. Kemudian itu kalau yang level UGM dan level dekanat itu di bawah Wadek 4 ya, Wakil Dekan, Kerjasama, Alumni dan Pengabdian Masyarakat. Kemudian ya kalau pengabdian masyarakat karena tadi bagian dari Tridharma sehingga itu tidak harus menunggu bencana atau tidak harus menunggu situasi emergensi, selalu ada yang rutin dilakukan sehari-hari, ada yang dalam keadaan darurat. Jadi ada yang sifatnya terencana, ada yang sifatnya emergensi. Nah, apa yang telah dilakukan oleh UGM khususnya di dalam penanggulangan COVID-19 ini kami ceritakan tentang kronologisnya. Jadi ketika bulan Februari baru isu-isu yang waktu itu menakutkan tetapi belum direspon secara nyata oleh sivitas akademika, termasuk oleh masyarakat juga. Kemudian baru setelah ada kasus, di mana ya salah satu profesor yang ada di UGM. Jadi waktu itu kita masih di internal, jadi sudah ada pengelolaan untuk penanggulangan bencana, tapi lebih di internal. Kemudian ketika ada salah satu anggota profesor kami yang menjadi korban ya, terkait dengan COVID ini, sehingga wah ini harus segera direspon dengan cepat. Kemudian akhirnya ditindaklanjuti adanya satu edaran dari rektorat bahwa ya semacam lockdown, tapi sebenarnya bukan lockdown ya. Jadi UGM sementara dalam kondisi di work from home untuk dosen dan teknik, kemudian belajar dari rumah untuk mahasiswa. Dan tidak terkecuali kampus harus dalam keadaan kosong. Ini adalah upaya respon cepat untuk segera bagaimana menanggulangi. Kemudian bersamaan dengan itu muncullah atau kita bentuk tim koordinasi penanggulangan COVID. Nah, berangkat dari fakultas ada koordinasi penanggulangan COVID. Kemudian akhirnya ada tim teknis. Jadi tim koordinasi ini adalah bagian dari manajemen support. Kemudian ada tim technical support, ini yang bergerak langsung. Kemudian kita bikin ada tim call center yang waktu itu 24 jam. Kemudian ada tim triage, kemudian ada case manager dan tim tracing, ini yang nanti outputnya ada level yang pertama cukup edukasi, kemudian ada level berikutnya karantina mandiri, isolasi mandiri, sampai akhirnya kalau harus dirujuk dan sebagainya. Kemudian bersamaan itu pula di pusat studi bencana di fakultas yang lain juga mulai merespon, ada working group juga, ada Pokja Bencana, kemudian di PKMK, FKKMK juga ada sendiri tentang divisi bencana. Kemudian ini berjalan
masing-masing. Ya, ada tim psikologi, ada deru dan sebagainya. Sehingga ini kesannya kok UGM kok jalan sendiri-sendiri. Kemudian akhirnya muncullah ide agar dibentuk satu yang harus terkoordinir, sehingga akhirnya dibentuklah satu Satgas COVID UGM yang itu di bawah kendali, di bawah koordinasi dari Rektorat. Ya. Ini kira-kira edaran dari SK dari Rektor terkait dengan pembentukan Satgas. Ini adalah struktur sebetulnya waktu itu dalam masa tanggap darurat yang paling penting, karena the most problem in disaster is lack of coordination, sehingga yang penting harus ada koordinasi, dan itu betul, itu berlaku di dunia. Selalu dalam kondisi bencana mesti ada tidak ada koordinasi, ya, ada kerajaan sendiri, ada dan sebagainya, sehingga ini kami yang nggak mau, akhirnya dibentuklah satu struktur komando di level universitas, ya, dan kami bentuk struktur incident command system di level UGM, ya, di bawah tanggung jawab rektor. Kemudian sama seperti juga standar di dalam membentuk ICS yang mengacu pada BNPB, itu adalah 4 bidang itu harus ada. Jadi kami akhirnya yang di bagian atas mulai dari pengarah, komandan, sekretariat dan sebagainya itu adalah bagian dari manajemen support. Kemudian yang di technical support ada 4 bidang. Bidang logistik, operasional, bidang planning, dan bidang administrasi dan keuangan. Ini kami bentuk segera, kemudian di SK kan, walaupun kami sudah jalan, tapi SK belakangan, tapi biasa itu, ya, yang penting pokoknya jalan dulu. Selanjutnya, ya, nah ini kami kemudian mulai jalan, ya, dengan koordinasi yang semula jalan sendiri-sendiri dengan koordinasi, sehingga ada evaluasi rutin, ada daily report dari masing-masing unit teknis tadi untuk ke Satgas UGM. Jadi ini contoh call center ini yang 24 jam kita bekerja. Awalnya memang ini siapa yang harus jaga ini kalau 24 jam, tapi kami ternyata luar biasa, rekrutmen relawan hampir terdaftar waktu itu 700 relawan yang terdaftar di call center ini. Kemudian kami bingung, ini kalau 700 mau diapain. Kemudian padahal di call center sendiri tidak perlu banyak orang, tapi kemudian kita sharing ke unit atau ke bidang lain, ya, dioptimalkan untuk tim tracing, untuk triage dan sebagainya, sehingga dari relawan-relawan tadi bisa diberdaya gunakan. Ya, ini call center, kemudian ini dukungan juga ada dukungan psikososial, ya, dukungan pendampingan psikososial. Ini juga ada jadwalnya, dan luar biasa pengunjung waktu di fase darurat ini banyak, ya, hampir setiap hari rata-rata sekitar 30 sampai 40 yang melakukan call center. Ya, kemudian nah ini posko, ya, posko COVID ini di Gelanggang. Jadi di Gelanggang mereka juga tidak mau ketinggalan, mereka juga ikut aktif bergerak, ya. Nah, Gelanggang ini lebih banyak ke urusan logistik, dan di sini disinfeksi ruangan atau disinfeksi lingkungan. Jadi ini adalah rekan-rekan dari Gelanggang. Kemudian ya, yang tidak kalah menarik ini dari awal belum dibentuk Satgas pun, yang namanya DERU, ya, Disaster Response Unit UGM. Jadi ini adalah respon cepatnya untuk disaster dari Universitas Gadjah Mada. Bahkan ini berangkat sudah pada fase-fase awal masih tenang-tenang saja, ini DERU sudah mempersiapkan mobil untuk operasional. Jadi yang menggelitik waktu itu adalah paparan di dalam berita di TV, kemudian di media massa, yang masyarakat masih sangat-sangat longgar, dari masih
dianggap ini bukan masalah. Nah, ini kemudian survei dari tim kami, tim Deru, kebetulan saya juga anggota dari salah satu di tim Deru untuk sektor kesehatan. Itu survei di pasar-pasar, di hampir sebagian pasar di Jogja, bukan hanya di kota, tapi sampai di Sleman, di Bantul, di Gunung Kidul, itu pasar berfungsi aktif, tetapi mereka betul-betul tidak peduli dengan, artinya mereka masih jaga jarak nggak ada, ya tetap biasa, nggak pakai masker dan sebagainya. Kemudian, nah tim Deru ini bergerak dengan cepat, mereka yang urusan eksternal keluar ke wilayah untuk keliling sambil membawa mobil dengan dengan pengeras suara, kemudian masuk ke lingkungan pasar sambil memberikan edukasi promotif preventif, juga membagikan yang dibutuhkan masyarakat, yaitu masker. Ya, jadi ini ribuan masker yang dibagikan oleh tim Deru sambil mereka sosialisasi. Termasuk salah satu inovasi dari Deru adalah membuat face shield yang saat itu masih langka, ya, yang waktu itu harganya sekitar 50.000, kemudian nah ini bagaimana Deru mengupayakan agar segera tercetak banyak tetapi dengan harga murah. Jadi akhirnya bahkan Deru mengadakan alat, ya, membeli pengadaan alat untuk membuat ini 3 dimensi, ya, untuk membuat face shield. Kemudian akhirnya produksi dan itu langsung dipakai. Bahkan rumah sakit pertama yang menggunakan rumah sakit sebelah, ya, rumah sakit Pantai Rapih sudah menggunakan. Sampai saat ini masih produksi karena ini juga dibutuhkan. Kemudian di samping itu juga Deru melakukan pendampingan UKM, ya, karena waktu itu banyak sudah mulai menurun aktivitas mereka bisnis, sehingga banyak perusahaan-perusahaan kecil mulai hampir kolaps. Nah, ini Deru juga memberikan trigger untuk stimulasi untuk tetap UKM ini berjalan. Nah, ini Deru memfasilitasi dengan pendampingan pembuatan masker kain. Ada sekitar 10 UKM yang didampingi untuk pembuatan masker kain. Nah, ini dari Fakultas Teknik, ya. Fakultas Teknik juga dari awal mereka sudah membagikan hand sanitizer dalam bentuk kemasan kecil yang dipakai pribadi, kemudian dipakai untuk ruangan kantor dan sebagainya. Ini juga membagi hand sanitizer, ini juga untuk eksternal. Kemudian juga berinovasi untuk membuat hand washer yang tanpa menyentuh, ya. Jadi dan itu langsung diproduksi dan langsung didistribusikan ke unit-unit yang menggunakan, ya. Termasuk mahasiswa yang terlibat waktu itu. Kebetulan kita juga ada program jadi adat kami adalah ketika ada bencana maka kami harus bisa nyiapkan, dengan segera ada sumber daya dari UGM yang kirim, sehingga ada istilahnya adalah KKN bencana, walaupun sebetulnya itu bukan KKN, tapi dalam konteks bencana mereka berdayakan. Nah, ini salah satunya juga bagaimana membuat ini alat hand washer ini dan mendistribusikan ke masyarakat dalam konteks KKN bencana. Kemudian juga beberapa inovasi yang dilakukan oleh Fakultas Teknik, termasuk ini waktu itu, ya, karena trennya adalah setiap orang harus didisinfeksi, walaupun sebenarnya ternyata dievaluasi itu tidak begitu banyak manfaatnya, tapi itu juga sempat dilakukan inovasi yang dengan listrik matahari, sumber tenaga surya. Itu adalah inovasi dari rekan-rekan di teknik. Kemudian, nah, ini di FKKMK kita punya Health Promoting University. Ini juga ada beberapa inovasi yang intinya adalah produk-produk yang dihasilkan oleh HPU ini bisa dipakai untuk eksternal dan internal. Kita punya pelanggan internal yaitu mahasiswa yang kira-kira sekitar 36.000 mahasiswa yang waktu itu juga kami
bingung bagaimana ini, ada mahasiswa yang sebagian harus pulang, sebagian ada di kos, ada ditolak di kos, dan sehingga kami waktu itu sempat juga menyiapkan tempat kos cadangan untuk mahasiswa yang kami siapkan di asrama di Pajero, di asrama UGM. Itu juga kami siapkan untuk mahasiswa yang ditolak di kos atau mahasiswa yang tidak bisa pulang dan sebagainya. Kami juga menyiapkan ruangan-ruangan yang dipakai oleh rekan-rekan medis yang bekerja di Rumah Sakit Sarjito maupun di Rumah Sakit Akademik UGM yang mereka satu takut untuk pulang, ya, takut memaparkan ke keluarganya, atau memang mereka biar lebih dekat sehingga dia bisa bekerja lebih safe dengan istirahat yang cukup, sehingga kita juga menyiapkan rumah singgah untuk rekan-rekan medis yang berkarya untuk pasien yang dirawat di rumah sakit. Nah, ini beberapa contoh dari produk yang dihasilkan oleh Health Promoting University UGM. Ini beberapa flyer atau beberapa booklet, poster yang kita sempat keluarkan ini untuk termasuk kita untuk pendampingan desa dan sebagainya. Ya, sudah banyak produk, nanti Pak Ibu bisa membuka di websitenya HPU UGM. Ini adalah produk-produk kami untuk sosialisasi promotif preventif di baik internal maupun eksternal. Ya. Nah, kemudian ini juga bagian aktivitas dari Satgas. Waktu itu ada info bahwa Gunung Kidul di rumah sakit khususnya overload untuk ruangan perawatan, kemudian ternyata ditemukan waktu itu ada peningkatan PDP, sehingga akhirnya UGM lah kita harus, karena kita juga punya, kebetulan di Wanagama kita punya ruangan yang sebetulnya itu ruangan-ruangan untuk aktivitas pembelajaran di UGM, tapi karena ruangan itu memenuhi syarat dipakai untuk untuk isolasi karantina mandiri untuk yang PDP ya, untuk yang itu juga kita siapkan, sehingga waktu itu sebelum menggunakan atau menyiapkan ruangan-ruangan rumah singgah yang ada di Wanagama yang dipakai oleh Pemda Gunung Kidul bekerjasama dengan rumah sakit dan dinas kesehatan, kami melatih karyawan UGM yang stay atau yang bekerja di Wanagama, itu masuk cleaning service, kemudian tenaga administrasi, itu kami latih untuk agar mereka siap juga menghadapi dan menerima orang-orang yang nanti akan dikirim ke Wisma untuk isolasi mandiri. Ya, jadi itu juga kami siapkan untuk eksternal. Kemudian ini juga kita juga sudah menerbitkan buku ya pengendalian COVID. Ya, ini dari Satgas. Kemudian terakhir ini juga dari UGM ya, tapi dibidani oleh FKKMK bekerjasama dengan 2 unit yang lain dari UNER dan dari NTB kalau salah. Ini menghasilkan rapid test ya yang dinamai RIGHA 19 ya, RIGHA. Ini adalah produk yang hasil dalam negeri yang sampai saat ini sudah kira-kira sudah 10.000 terdistribusi ke 3 lokasi ya, di Jogja, kemudian di sekitar Jakarta, 4 lokasi ya, Jakarta, kemudian di sekitar Surabaya dan di NTB. Ini adalah memang produk yang memang saat ini belum dijual. Ya, jadi banyak rekanan yang minta gimana kalau kita beli dan sebagainya, tapi memang ini belum dijual, tetapi kita terus kembangkan dari tim kami, dari ini di bidangnya atau diketuai oleh Prof Rika ya, untuk mengembangkan ini rapid test. Kemudian juga ini kalau yang lain kita lihat ya, di UNER juga berita 1 minggu yang lalu
sudah ada kerjasama juga dengan BIN, saya nggak tahu, tapi yang jelas ini kerjasama dengan manapun, yang penting pokoknya menghasilkan sesuatu yang positif. Ini UNER juga berhasil membuat kombinasi regimen obat COVID yang konon kabarnya cukup efektif untuk mengobati penderita COVID-19. Ini insya Allah bisa segera dioptimalkan, segera beredar sehingga segera COVID teratasi di Indonesia. Jadi ini juga bagian produk dari perguruan tinggi. Saya kira itu dari saya, intinya adalah dimanapun kita posisinya berada, maka bencana bukan hanya urusan rumah sakit, bukan hanya urusan pemerintah, bukan hanya TNI Polri, tapi urusan kita bersama termasuk masyarakat. Nah, masyarakat di sini adalah masyarakat kampus, yang apapun kita harus kerjakan, yang memungkinkan kita bisa kerjakan. Jadi ini adalah bagian dari kontribusi kami di dalam ikut menanggulangi COVID-19 di Indonesia. Saya kira begitu, Pak Heru sebagai moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Sutono atas pemaparannya bagaimana universitas dalam hari ini UGM berkontribusi dalam kegiatan pengendalian COVID-19 ya, yang tidak hanya mungkin di Yogyakarta, tidak hanya untuk masyarakat kampus, tetapi juga untuk masyarakat yang lebih luas. Tadi juga disinggung bagaimana koordinasi ini menjadi sangat terhambat pada saat terjadi COVID, sehingga membutuhkan organisasi manajemen yang bagus, dan ICS menjadi salah satu strategi untuk pengendalian atau pengorganisasian yang efektif untuk pengendalian COVID di Universitas Gadjah Mada. Terima kasih Pak Sutono, dan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin ditahan dulu karena kita nanti akan ada sesi tanya jawab langsung. Dan untuk selanjutnya pemateri yang berikutnya yaitu kepada beliau Ibu Darsih, Eskep NS Magister Keperawatan. Beliau saat ini bekerja di instalasi gawat darurat RSUP Dr. Sarjito, dan pada saat ini beliau akan menyampaikan materi tentang tantangan manajemen instalasi gawat darurat pada masa pandemi COVID-19. Kepada Ibu Darsih, waktu 30 menit, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Heru. Apakah terdengar suara saya? Sudah Ibu, sudah jelas. Ya, baik. Yang terhormat Bapak Tri Prabowo sebagai Kepala PPNI DPW Yogyakarta, Bapak Ibu pemateri, Pak Tono dan Bu Rini, dan seluruh pemirsa yang ada di Suminar. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Ya. Bagaimana Pak Heru? Sudah terlihat? Untuk materi belum. Materi belum. Sampun dereng Pak Heru. Di monitor saya belum terlihat, masih Ibu. Mungkin di filenya sudah di-share. Sudah. Sudah di-share di tempat Ibu, sudah di-share. Sudah di-share ya. Gambar ini. Sudah terlihat belum? Diproses atau ganti kata?
Ulangin lagi. Ada Arifin. Ya, baik sambil menunggu materi. Iya. Ya, tadi sudah dikenalkan oleh Pak Heru. Ya, jadi nama saya Darsi, saya dari Rumah Sakit Dr. Sarjito. Sejak tahun 92 ya sudah di Sarjito sampai sekarang. Di instalasi gawat darurat sejak tahun 94. Ya, mulai dari perawat, kepala ruang, ya, jadi IN, dan sekarang sebagai kepala pelayanan keperawatan di IGD. Mungkin itu. Kayaknya saya ingin tahu Gimana? Ada kendala teknis ini Pak Heru. Oke, filenya mungkin bisa dikirim ke saya Bu lewat WA, boleh? Biar nanti saya sharekan melalui Zoom saya. Kirim ke Pak Heru. Nomor Pak Heru. enggak dikirim ke saya. Oh, iya. Di layar monitor Ibu ada tulisan share screen ya Bu, yang di menu bawah itu. Sudah dicoba Pak Heru? Sudah dicoba, tapi dicoba. kayaknya mungkin trouble di anunya, di koneksinya. Siap. Ya, ini sedang diusahakan dikirim ke Pak Heru. Oke, siap. Ya, baik. Mohon izin Pak Heru, mungkin bisa pembicara yang selanjutnya dulu sambil menunggu materi dikirim ke operator ya. Terima kasih atas sarannya. Ya, mungkin karena memang kita dibatasi oleh waktu, mohon maaf mungkin Bu Darsih, nanti Bu Darsih supaya tadi biar lebih prepare lagi, nanti sambil saya menunggu PowerPoint dari narasumber yang kedua, saya kira kita bisa langsung saja untuk narasumber berikutnya dulu gitu Bu Darsih, nggih. Tidak apa-apa ya Bu Darsih. Dan Ibu Rini apakah sudah siap? Kalau sudah siap, mohon maaf mungkin Bu Rini karena kondisi teknis, jadi materi Bu Rini ini bisa disampaikan sekarang kepada Ibu Rini. Ya, Bu Rini akan menyampaikan mengenai tantangan pelayanan mengenai palliative care di masa pandemik. Perlu kami informasikan bahwa Ibu Dr. Sri Stiorini adalah salah satu staf dari Departemen Keperawatan Dasar
dan emergensi di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Kepada Ibu Sri Setiorini, waktu 30 menit kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru sebagai moderator. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan hormat saya kepada Ketua DPW Pak Tri Prabowo, kepada pemateri lain dan kepada semua yang ikut di dalam Zoom meeting ini. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat juga. Semoga perawat tidak ada yang sakit dan tidak ada yang lebih buruk lagi kondisinya. Amin. Kesempatan ini saya bicara mengenai tantangan perawatan paliatif khusus untuk instalasi gawat darurat di masa pandemi COVID-19. Kalau kita lihat perkembangannya COVID sekarang, mungkin Indonesia, ya kita harapkan ya, tidak atau sangat berbeda dengan Amerika, Italia, Spanyol, yang UGD-nya atau IGD-nya itu kewalahan menghadapi COVID ini. Dan mereka betul-betul sampai rebutan ventilator. Ya Alhamdulillah Indonesia sepertinya UGD-nya belum sampai seperti itu. Namun ya paling tidak ini sebagai sebagai ilmu atau jagan-jagan kalau orang Jawa. Bagaimana apabila suatu saat ada pandemik yang mungkin serupa dan ini pandemiknya bisa sampai membuat pasien-pasien itu jatuh ke dalam paliatif, dan kita tahu untuk COVID-19 biasanya menjadi jatuh ke dalam paliatif satu karena memang pasiennya itu dengan komorbid, usia di atas 65, atau pasien itu sudah mengalami gagal nafas atau acute respiratory distress syndrome ARDS ya. Ini yang mungkin. Saya akan mereview sedikit tentang paliatif dulu. Walaupun ini saya yakin di UGD itu materi yang tidak seksi, materi yang mungkin masih diabaikan atau bukan diabaikan sih ya. Materi yang masih kurang menjadi perhatian, walaupun sebenarnya perawat dan tim UGD, tim IGD ini sudah melakukannya setiap hari. Jadi saya mereview sedikit apa itu perawatan paliatif. Intinya perawatan paliatif itu terintegrasi. Apa itu terintegrasi? Terintegrasi berarti kita lakukan bersamaan dengan perawatan kuratif. Walaupun IGD ini life saving, tapi bukan berarti semua pasien itu harus di life saving. Ada pasien-pasien yang mungkin memang kita just let her go. Ya sudahlah, memang sudah waktunya. Sehingga perawatan paliatif ini sudah menjadi rutinitas dari IGD. Itu yang disebut terintegrasi, menjadi bagian dari kegiatan rutin di IGD. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau memang pasien itu sudah end of life, selain kualitas hidup berarti adalah kualitas end of life. Caranya dengan apa? Dengan membantu mengatasi gejala, terutama nyeri, adanya dukungan psikososial spiritual, dan untuk UGD atau IGD biasanya yang sangat menjadi kesulitan adalah masalah etik. Ini sama dengan di ICU. Paliatifnya, khasnya paliatif di area-area kritis atau area krisis adalah akan berhadapan dengan masalah etik, dan ini salah satu domain yang ada di perawatan paliatif di IGD ataupun di ICU. Dan kapan? Sejak pasien ini terdiagnosa memang membutuhkan perawatan paliatif sampai akhir hayat dan sampai pasien itu meninggal dan kemungkinan harus berkabung. Jadi ini saya mengingatkan kembali bahwa namanya IGD itu pasti ada pasien yang buruk, ada yang pasien meninggal, berarti disitulah kita akan atau klinisi UGD mungkin bekerja sama dengan tim paliatifnya rumah sakit akan memberikan pelayanan perawatan paliatif. Dan ini paliatif itu nggak bisa dihindarkan. Jadi sebagai klinisi UGD nggak bisa mengatakan, saya bukan orang paliatif, saya hanya akan bekerja untuk life saving, nggak bisa. Karena apa? Karena memang banyak pasien yang datang, walaupun mungkin itu sudah tahu bahwa pasiennya sudah buruk, itu tetap datang ke UGD.
Ya kalau mungkin pas pagi bisa ke poli, tapi keluarga itu biasanya pasiennya kadang tuh nggak mau dibawa ke rumah sakit, tapi keluarganya bingung, nggak bisa ngatasi kegawatan, sehingga datanglah ke rumah sakit. Dan di era COVID ini, yang sulit adalah mana pasien memang COVID, mana yang bukan COVID. Dan semuanya kadang diperlakukan dengan prosedur yang sama, terutama untuk tenaga kesehatan dalam menghadapi pasien. Sehingga memang kita sebagai klinisi IGD itu tidak bisa menghindar dari perawatan paliatif. Kemudian ini hal yang bisa kita bantu untuk ini secara garis besar saja. Secara garis besar sebagai perawat, karena apa? Paliatif itu fungsinya adalah kita menghemat sumber daya manusia IGD, menghemat sumber daya yang ada, resources yang ada di IGD. Sehingga tidak lagi pasien-pasien yang mungkin futile itu sia-sia mungkin zaman sekarang jarang dipakai. Dikasih terapi sebenarnya tidak bermanfaat. Itu tidak perlu lagi. Dan ini sangat penting di era pandemik. Sehingga penghematan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain itu bisa dihemat dengan adanya screening paliatif. Ada beberapa ya yang ini secara garis besar. Yang pertama adalah tim di klinisi di IGD itu not surprise. Nanti akan saya jelaskan lebih detail, tapi secara garis besar seperti ini. Not surprise itu kalau ada pasien yang datang sebagai klinisi kan rata-rata sudah punya sudah punya insting yang kuat mana pasien yang memang ini nanti buruk, ini paling meninggal gitu. Punya insting seperti itu, dan ini juga sebagai alat untuk predictive mortality. Jadi jangan kaget, perawat yang sudah ahli, dokter yang sudah ahli, ini juga sebagai predictive mortality untuk mengatakan not surprise. Bagaimana caranya? Di antara tim klinisi itu bisa nanya, menurut kamu pasien ini kalau dalam waktu 12 bulan atau setahun meninggal enggak? Kalau mereka mengatakan, paling nggak nyampe setahun. Nah, itu yang termasuk kategori not surprise. Not surprise untuk meninggal pasiennya. Kemudian bounce back. Bounce back itu kalau pasien bolak-balik dalam waktu 1 bulan ini atau seminggu, bolak-balik ke UGD. Ini berarti sudah butuh paliatif. Atau pasien yang tidak terkontrol simptomnya. Jadi bandel, dikasih midazolam, dikasih apapun bandel, pasien masih tetap mungkin delirium, nyeri yang hebat dengan standar protokol obat yang ada. Atau penurunan secara cepat dan semakin kompleks. Ini yang bisa. Nah, mungkin kalau kita mau lebih terstruktur ya, kalau di luar negeri kan biasanya mereka terstruktur. Kita walaupun tidak terstruktur tapi sebenarnya sudah melakukan. Kalau di sana banyak sekali screening khusus untuk UGD. Bagaimana mereka men-screening pasien mana yang paliatif, pasien mana yang membutuhkan perawatan paliatif ya maaf. Pasien mana yang memang life saving. Jadi biasanya ada yang cukup bagus ini untuk awal. Kalau pasiennya awal datang, memang dia jarang datang, kemudian kita tidak tahu pasiennya. Ini bisa menggunakan the tertiary screening tool. Ini menggunakan 4 item, tapi mungkin ini masih awal ya. Nah, ini adanya gangguan kognitif, kemudian caregiver-nya atau pasien hidup sendiri, kesulitan transfer, kemudian sering bolak-balik ke UGD dalam waktu 30 hari, dan menurut pendapat atau judgement dari perawat ICU, ini memang direkomendasikan untuk perawatan atau perawatan paliatif. Kalau misalkan di unit IGD Anda mungkin tidak punya ahlinya, alangkah baiknya kalau rumah sakit itu memiliki tim untuk paliatif akan berkonsultasi. Jadi minimal screening ini adalah screening untuk membantu apakah rekan-rekan perlu konsultasi atau tidak. Ini juga
secara detail penyakit-penyakit apa yang sering diyakini sudahlah datang ke tim minta konsultasi atau mungkin diyakini ini paliatif. Monggo nanti kalau ada yang, saya tidak akan secara detail menceritakan. Saya sudah kirim PPT saya ke Pak Heru, mungkin kalau ada yang meminta monggo siap di-sharekan. Oke. Intinya ya kayak advanced cancer, end-stage renal disease dan lain-lain ini. Ada yang tahapan kedua adalah yang mungkin pilih ini tidak ada, mungkin yang berikutnya. Setelah kita men-screening, yang perlu dipikirkan lagi apakah pasien itu membutuhkan paliatif atau tidak, kita harus melihat apakah ada advance directive. Apa itu advance directive? Advance directive itu adalah wasiat. Ini bukan wasiat terkait harta atau benda ya. Wasiat dari si pasien terkait perawatan kesehatan apa yang diinginkan oleh pasien. Dan di Indonesia jarang sekali pasien yang memiliki advance directive. Rata-rata keluarga mengambil keputusan setelah pasien itu buruk. Dan namun secara legal, aspek legal, misalkan pasien harus menghentikan terapi atau apa, di Indonesia sudah ada undang-undangnya. Kemudian, apakah perawatan di UGD yang kuratif dan progresif akan membuat pasien lebih baik? Kalau tidak, berarti mungkin kita yakini bahwa pasien. Kemudian caregiver, adakah caregivernya, bagaimana kondisinya? Dan yang terakhir, decision making, apakah pasien mampu secara kognitif, jadi bukan oleh keluarga ya, pasien secara kognitif mampu mengambil keputusan. Ini harus kita kaji. Karena apa? Kalau dia mampu mengambil keputusan, untuk pengambilan keputusan tetap secara etik dilakukan oleh pasien. Namun biasanya pada kondisi paliatif, terkadang pasien itu umumnya sudah dalam kondisi yang sulit memahami. Termasuk untuk COVID biasanya mereka itu yang paling sering adalah dengan gagal nafas akut atau ARDS, dan ini biasanya sulit untuk memahami. Kemudian apa sih yang perlu dilakukan? Ini tantangan semua ya, karena di UGD dengan kondisi pasien yang banyak, perawatnya sendiri tidak punya waktu untuk bicara, apalagi komunikasi dengan pasien dan keluarga, karena mereka mungkin terlalu banyak aktiviti yang lain, ini tantangan juga. Tantangan yang lain adalah biasanya bagaimana pasien ini dapat terkontrol gejalanya. Kemudian membantu pengambilan keputusan pada kondisi yang tidak pasti. Kalau dari ini saya ambil dari UGD-UGD yang sudah kewalahan menangani COVID di Italia, di Spanyol, Amerika. Ini adalah kondisi atau tindakan di emergensi terkait paliatif yang sangat-sangat banyak dihadapi oleh mereka. Jadi mereka sangat menghadapi, dan ini tantangan betul. Simptom kontrol, pengambilan keputusan yang tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena memang COVID ini kan masih baru ya. Kita nggak tahu prognostik scoringnya dengan berapa kemungkinan meninggal gitu. Ini masih dikembangkan beberapa tools untuk melihat prognostik scoring, terutama untuk mortality prognostic scoring. Tapi intinya adalah hindari pemberian terapi yang tidak bermanfaat atau futile. Dan supporting family ini mungkin akan sangat berbeda karena keluarganya bisa saja tidak ikut. Dan dukungan sosial, spiritual, serta komunikasi. Tindakan ini tidak harus dilakukan oleh tim IGD. Bisa saja kerjasama dengan tim paliatif. Dan yang sangat penting dari ini adalah untuk menghindari, untuk menseleksi mana yang paliatif, mana yang tidak, tadi dengan screening. Kalau memang itu suatu pandemik yang di UGD itu sudah kewalahan, yang sangat bagus dilakukan adalah tim UGD dan rumah sakit punya tim atau komite untuk triase. Triase tidak hanya untuk triase ini merah kuning, triase untuk paliatif.
Jadi pengambilan keputusan ini paliatif atau tidak hanya dilakukan oleh IGD, tapi dibantu oleh tim, sehingga tidak akan ada kesia-siaan, baik kesia-siaan tindakan kepada pasien ataupun resources yang ada. Jadi yang paling umum dilakukan di negara sana adalah adanya tim triase, komite triase, termasuk untuk DNR dan lain-lain. Semua itu dibantu oleh tim triase, dan tim triase tidak harus dari kalangan IGD, itu lebih baik, tapi biasanya dibantu oleh tim dari paliatif. Dan perawat itu banyak bermain di situ. Kemudian yang penting lagi adalah karena keterbatasan sumber, ini kalau terjadi betul ya, memang kewalahan banyak sekali pasien, yang penting diperhatikan adalah advance care plan dan diskusikan tujuan dari perawatan. Kenapa? Karena tadi dengan jenis COVID yang sangat menular, sebisa mungkin klinisi itu ya dihemat gitu, jangan sampai tertular, sumber daya yang ada juga bisa dihemat, tidak akan rebutan ventilator, tidak akan sampai kelangkaan alat-alat untuk pelindung diri, sehingga biasanya advance care plan. Jadi advance care plan itu diskusi rencana perawatan, baik dengan keluarga, kalau keluarganya nggak ada, dengan pasiennya nggak bisa, ya di antara klinisi untuk didiskusikan ini pasien termasuk bagaimana. Ini menghindari terapi yang memanjang, menghindari sesuatu yang tidak diinginkan oleh pasien, dan yang penting adalah menghindari transmisi ke keluarga. Dan ini bisa bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk menekan penghematan sumber daya. Bukan kita berpikir bahwa efisien efektif dari uang, bukan. Kita juga harus menghemat, jangan sampai klinisi itu juga tertular. Ini yang sangat penting. Kemudian yang menjadi rame lagi adalah, ini juga kalau banyak ya, CPR. Di banyak negara yang sudah kewalahan, mereka itu sampai membuat protokol tadi, jangan sampai futile, jangan sampai sia-sia. Kalau pasien itu sudah jatuh ke dalam pasien ini irreversible, ini harus yakinkan ke pasien atau keluarga bahwa sebaiknya itu hindari untuk CPR. Jadi hindari CPR itu bukan pasien yang masih bagus, pasien yang memang sudah diyakini ini akan futile, hindari. Kemudian yang harus dilakukan untuk bisa seperti itu adalah cek nilai-nilai nilai-nilai dari pasien dan keluarganya. Lah pasiennya nggak sadar, kayak misalnya sudah ARDS, ya kita tanya ke keluarganya, ini tipe orangnya kalau memang misalkan dia hidup atau dia masih sadar, mau nggak di CPR. Jadi di negara-negara yang sudah mengalami ini, mereka sangat menghindari untuk dilakukan CPR. Jadi mereka lebih menyenangi untuk menyenangi untuk do not resuscitate tadi, kaitannya dengan menghindari transmisi, menghemat dan lain-lain, karena semuanya juga akan bisa terdampak. Jadi tapi ini bagi pasien-pasien yang memang sudah diyakini futile ya. Terus bagaimana kalau untuk support keluarga pada era pandemik? Zaman sekarang semua orang itu sudah biasa dengan daring, sehingga kalaupun keluarga pasien tidak ada, bisa mensupport untuk pengambilan keputusan dan lain-lain bisa lewat daring. Dan ini memang kondisi ini menstimulasi orang-orang untuk melakukan mungkin memang pasiennya harus end of life, harus diambil keputusan, menghentikan terapi dan lain-lain, dan keluarganya perlu disupport, terutama pada akhir hayat. Kalau orang Islam mungkin kita harus mentalkin, ya memang harus berpindah. Perawatan pasien itu bukan lagi face to face, mungkin sudah dengan menggunakan peralatan-peralatan yang lebih canggih zaman sekarang. Mungkin itu Pak Heru, semoga bisa menstimulasi kita untuk diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini atas pemaparannya yang saya kira sangat banyak sekali informasi yang kita dapatkan bagaimana toh pengelolaan manajemen pasien paliatif terutama pada masa pandemi saat ini. Isu-isu etik juga menjadi pertimbangan kita dalam melakukan intervensi. Ya, baik, langsung saja untuk pemateri kita yang terakhir pada Ibu Darsih. Ya, halo Ibu Darsih. Ya. Silahkan untuk mempresentasikan materinya, terutama terkait dengan manajemen pelayanan di instalasi darurat di masa pandemi COVID-19. Untuk materi tadi sudah saya kirim, nanti akan ditayangkan oleh teman kita yang ada di DPW. Jadi sambil menunggu slide PPT yang akan ditayangkan, untuk waktunya nanti ada waktu sekitar 30 menit. Nah, setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, mungkin bisa menyiapkan pertanyaannya. Pertanyaannya bisa dilakukan secara langsung maupun melalui chat yang ada di Zoom. Jadi silakan saja kalau ingin bertanya melalui chat, nanti chatnya akan kita coba bacakan. Ini materi slide-nya sudah ada, silakan waktu kami persilahkan kepada Ibu Darsih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Baik, kita langsung saja. Mungkin terkait dengan ini tadi sudah kenalan ya. Sebelumnya, ya slide sebelumnya. Untuk tampilannya nggak bisa dibaca. Baik, terkait dengan coronavirus ya, jadi saya rasa Bapak Ibu sudah banyak tahu definisi, terus kemudian bagaimana kriteria. Nah, mungkin yang perlu dicatat adalah terkait dengan jumlah kasusnya sampai sekarang masih cukup tinggi. Ini kemarin saya mengambil dari televisi ya, jadi masih sekitar 40.400 yang positif. Kemudian ada penambahan kasus baru ya, jadi mungkin untuk menuju new normal saya rasa mungkin harus hati-hati. Baik, bisa lanjut. Ya, terkait dengan pelayanan gawat darurat, yang saya rasa ini sebelum kita ada pandemi sebenarnya untuk manajemen gawat darurat adalah sudah mencakup terkait dengan pelayanan ataupun bencana ya. Kalau kita lihat dari proses layanan ini IGD sesuai dengan tipe layanan, ada yang tipe 1, 2, 3, 4, mungkin kalau pakai kelas ya kelas rumah sakit A, B, C dan sebagainya. Ya, sebenarnya kita sudah punya banyak dasar hukum ya, jadi terkait dengan layanan gawat darurat di situ juga sudah ada Permenkes yang terkait juga dengan bagaimana penata laksanaan penyakit menular. Ya, ini jadi ada input, ada proses. Saya rasa proses layanan nanti ada bagaimana kita mengelola dan ada output. Nah, output ini adalah nanti akan ada evaluasi. Selama ini kita
evaluasi mungkin dengan standar mutu, ada standar pelayanan minimal, ada standar SNAR ya. Jadi di SNAR ini juga sudah banyak menyinggung terkait dengan bagaimana rumah sakit mengelola terkait dengan penyakit menular, wabah dan sebagainya ya. Jadi banyak terkait dengan standar-standar yang ada di SNAR, baik yang standar terkait dengan pelayanan ke pasien, standar terkait dengan manajemen dan sebagainya. Baik, lanjut. Ya, ini terkait dengan pengelolaan wabah ya. Kalau selama ini bagaimana mengelola kondisi emergensi, balik lagi. Terus slide-nya. Ya, jadi terkait dengan COVID adalah sudah menjadi pandemi ya. Jadi sebenarnya kita di rumah sakit sudah ada HDP ya, Hospital Disaster Plan. Jadi di Hospital Disaster Plan di situ sudah mencakup bagaimana rumah sakit mengelola terkait dengan kondisi bagaimana terjadi outbreak, terus kemudian pandemi dan sebagainya. Mungkin terkait dengan COVID adalah hal yang luar biasa sehingga memang penanganannya sudah lebih dari HDP. Jadi banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh rumah sakit itu sudah maksudnya melebihi dari apa yang sudah direncanakan di dalam HDP. Ya, mungkin kalau kita kaitkan dengan penanganan di negara kita itu ada gugus COVID yang tujuannya adalah untuk percepatan penanganan. Jadi tingkatannya adalah sudah tingkatan lintas sektoral ya, jadi tidak rumah sakit lagi. Jadi HDP sudah kita terapkan mungkin pada saat awal, tetapi terkait dengan bagaimana kasus ini semakin besar, ini kondisi bencananya sudah ditangani oleh gugus COVID. Baik, lanjut. Slide lanjut. Ya, tantangan terkait dengan COVID ya, saya rasa tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Tono maupun Bu Rini bahwa ini adalah hal yang luar biasa. Terus kemudian banyak ketidakpastian ya. Terus kemudian variasi penyakit atau variasi pasiennya adalah sangat berubah-ubah. Jadi memang merupakan tantangan ya, tantangan yang harus kita lakukan. Tetapi intinya adalah tantangan ini harus memerlukan suatu strategi ya, strategi nanti yang saya rasa kalau tingkatannya rumah sakit adalah sudah dibuat oleh manajemen. Nah, bagaimana strategi itu dibuat adalah terkait dengan pencegahan agar tidak terjadi transmisi, pasien safety, mungkin kita tetap mempertimbangkan bahwa apapun ya tadi adalah pasien safety yang kita utamakan. Nah, bagaimana pengelolaan layanan di gawat darurat ya pada saat pandemi? Saya rasa ini layanan yang ada di gawat darurat tentunya harus kita rubah ya terkait dengan penyebaran atau mungkin bisa terjadi penularan antara pasien dengan petugas dan sebagainya. Maka ada safety control, jadi diupayakan bahwa pasien itu harusnya dipisahkan, ya, ada dipisahkan mungkin berat ya, misalnya rumah sakit yang dengan kondisi gawat darurat yang sudah tersetting, nah ini harus memisahkan, itu memang agak repot ya. Tetapi sebenarnya kita tadi kalau sudah ada HDP bahwa pada layanan gawat darurat sehari-hari kita memang diharuskan untuk memisahkan pasien-pasien dengan penyakit menular. Kemudian emergency admisi, jadi
di sini pasien yang akan masuk ke gawat darurat itu diupayakan ada persyaratan-persyaratan yang mungkin harus dipenuhi, misalnya dari sisi menjaga jarak, terus kemudian harus menggunakan masker dan sebagainya, terus cuci tangan, ya harus dilakukan screening, terus kemudian diharapkan mungkin sudah ada proses misalnya pemberitahuan ada online dan sebagainya. Itu persyaratan yang mungkin harus dipenuhi agar semua selamat. Kemudian untuk mencegah transmisi, nah ini dikembangkan mungkin ada telepon triase, jadi ada mungkin pasiennya akan masuk, ada proses informasi ya pre-hospitalnya kita ada telepon, kemudian ada telemedicine ya sekarang sedang dikembangkan ya untuk layanan pasien yang personal maupun antar layanan rumah sakit, dan ada sisrut ya. Jadi sisrut itu sebenarnya sangat menguntungkan ya karena kita akan lebih mengetahui bagaimana kondisi pasien ataupun hal-hal yang dibutuhkan terkait nanti di rumah sakit. Kemudian emergency traffic restriction itu kita upayakan bahwa UGD tidak terlalu padat ya. Jadi kita batasi pengunjung, kalau terpaksa harus ada yang menunggu, kita batasi 1 dengan tentunya persyaratan, misalnya keluarganya harus menggunakan masker dan sebagainya. Kemudian unit triase, jadi unit triase pun harus dikembangkan bagaimana tadi terkait dengan upaya untuk mencegah transmisi ya. Jadi di situ ada mungkin disiapkan ruangan ventilasi, terus kemudian peralatan ya, kalau di sumbernya dikatakan bahwa mungkin alat-alat kayak seperti kursi roda dan sebagainya itu dialasi dengan bahan-bahan yang nantinya disposable ya. Jadi 1 kali pasien pakai nanti akan dibuang. Kemudian ada proses triase. Nah, proses triase di sini tentunya nanti ada prinsipnya adalah cepat ya, tetap sama cepat tepat. Terus kemudian tetap kita harus menggunakan prinsip tadi. Mungkin sebelumnya sebentar, Mbak. Slide sebelumnya ya, jadi proses triasenya ada screening. Nah, screening yang sudah dikembangkan kita mengikuti dari Kemenkes. Kemudian penempatan pasien, jadi kalau sudah ada indikasi bahwa pasiennya adalah COVID, itu harus ditempatkan pada ruangan tersendiri. Ya, harapannya ada ruang yang dengan tekanan negatif. Kalau tidak ada, mungkin alternatifnya ada HEPA filter. Kalau tidak ada, bagaimana lagi? Ya, mungkin harus disendirikan. Ya. Kemudian transport, nah ini juga penting ya, transport dari triase mungkin akan didisposisikan ke masing-masing ruang sesuai dengan kriterianya. Kalau misalnya itu nanti pasiennya COVID, bagaimana persyaratannya, alurnya, dan sebagainya. Kemudian APD ini juga hal yang sangat penting, jadi biasanya kita memakai APD tidak selalu, kalau sebelum pandemi kan kita pakai masker pun ya tidak semua dipakai ya, ini sekarang APD harus patuh ya, jadi nanti sesuai dengan kriteria. Kemudian staf triase ini juga dipilih ya dengan kemampuan yang berkemampuan untuk critical thinking, kemudian berpikir kritis dan sebagainya. Kalau kita dipersyaratkan dari PPNI adalah PK3. Kemudian terkait dengan keselamatan ya tadi walaupun kita harus cepat, tetap pasien safety adalah yang utama. Kemudian standarisasi intensitas triase, jadi di samping kita memang melakukan triase terkait dengan COVID atau bukan, tetap life saving adalah kita juga utamakan. Jadi jangan sampai kita menelantarkan pasien. Ya. Kemudian yang lainnya adalah high risk, kita juga harus melihat pasien-pasien yang
berisiko terjadi penularan terhadap COVID. Lanjut. Baik, ada beberapa sumber ya yang mengatakan area-area di gawat darurat apakah area merah, kuning, hijau. Nah, ternyata dari sini bahwa sebagian besar adalah areanya merah dan kuning. Jadi yang hijau adalah di workroom atau mungkin di kantor ya. Jadi area pemeriksaan, kamar periksa itu sebenarnya sudah masuk yang zona merah. Ini zona yang ada di rumah sakit. Oke, lanjut. Ya, tata ruang di UGD, saya rasa ini sesuai dengan tata aturan dari Kemenkes. Tadi ada KMK-nya, kita berupaya untuk membuat sesuai dengan tata aturannya. Ada drop zone, ada ruang triase, ada dekontaminasi, ada ruang pemeriksaan, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan COVID, ya tadi karena kita rumah sakit tadi membuat layanan COVID yang terpadu. Nah, ini juga kebetulan kita menggunakan X-Poli 24 jam dengan ruangan yang cukup banyak dan kita bisa men-setting ruangan-ruangan tersebut sehingga di situ juga ada ruang resusitasi, ruang periksa anak, ruang obstetri ya, yang difungsikan apabila terjadi pasien yang akan melahirkan juga akan ditolong di situ. Lanjut. Ya, model-model triase banyak ya. Ini salah satunya adalah dari HIPGABI ya, dari Persatuan Perawat Gawat Darurat menyusun bagaimana konsep atau terkait dengan triase. Jadi triase ada dua macam ya, triase pada saat non pandemi, pada saat pandemi ya. Di sini kemudian dari sini juga akan membagi kalau misalnya nanti apakah dia pasiennya ISPA atau bukan dan sebagainya. Ini mungkin nanti bisa menjadi referensi kalau misalnya Bapak Ibu akan menggunakan modelnya. Lanjut. Ya, ini dari Australia juga membuat skema bagaimana membuat alur dari pasien COVID ya, dari emergency department. Oke, lanjut. Ya, ini yang sudah dilakukan di Rumah Sakit Sarjito ya. Sebenarnya alur yang sudah ada kita sudah maksudnya sudah dibuat alur pasien gawat darurat ya. Di situ sebenarnya juga sudah mencakup apakah pasiennya punya penyakit menular atau tidak. Mungkin yang saat ini adalah dilakukan untuk masa pandemi atau COVID ya. Jadi di sini kita melibatkan ada screening awalnya itu oleh Satpam ya. Satpam nanti akan men-screening ya. Jadi akan dilihat apakah dia merah, kuning, atau hijau. Nah, nanti kalau misalnya dia merah, nanti akan melapor kepada tim triase dan akan dilakukan, pasiennya akan dirujuk ke bagian polikopit. Ini juga dikembangkan lagi untuk pasien obstetri ya. Jadi itu, kemudian ini juga dibedakan pasien yang rujukan dan non-rujukan. Jadi kalau yang rujukan nanti sudah kita ketahui bahwa mungkin pasiennya sudah dilakukan screening arahnya ke COVID, itu tidak langsung masuk ke gawat darurat, tetapi hanya transit saja, kemudian langsung ke ruang isolasi. Ya. Jadi di Rumah Sakit Sarjito ada ruang isolasi yang sudah dibuat, ada Melati 5, ada Gatot Kaca, dan ada Dahlia. Jadi sudah disesuaikan dengan kondisinya. Lanjut. Oke, silakan lanjut. Ya, ini sama tadi ya, alur yang non rujukan tadi. Terus kemudian bagaimana pengelolaan SDM ya. Kalau misalnya sehari-hari sebenarnya kita sebagai rumah sakit pendidikan tentunya ada peserta didik ya.
itu kita sesuai dengan peraturan memang yang dari pendidikan non dokter itu tidak ada yang praktek di rumah sakit ya. Jadi ada dokter ya dari PPDS, kemudian ada perawat, ada asisten, dan karena tadi ada ruang COVID di situ yang terintegrasi, dan di situ juga ada layanan laboratorium, kemudian ada radiografi dan sebagainya. Jadi untuk SDM ada terintegrasi, jadi masing-masing dari instalasi itu mengirim ke ruang COVID untuk menjadwalkan tugas. Lanjut. Nah, ini manajemen sumber daya keperawatan yang di emergency ya. Jadi pada saat pandemi memang untuk kasus-kasus pasien umum itu agak menurun ya. Tetapi kasus-kasus yang terkait dengan COVID itu memang jumlahnya meningkat. Sehingga memang ini dari manajemen ya. Jadi kita tidak hanya dari sumber daya yang ada di UGD, tetapi tadi yang HDP atau sistem bencana dan sebagainya sudah mengaktifkan bagaimana memobilisasi SDM untuk membantu di layanan gawat darurat maupun di ruang COVID. Kemudian untuk penjadwalan ini dari manajemen sudah mengatur ya bagaimana penjadwalannya, jadi disesuaikan mungkin karena terkait dengan resiko pemaparan dan sebagainya ya. Jadi ada penjadwalan untuk perawat itu setiap bulan ya, yang untuk ruang COVID untuk perawat bantuan itu akan diganti ya, ada grupnya itu sudah diatur, dan sebelum selesai pada waktu 1 bulan itu memang ada screening ya, ada penilaian, ada pemeriksaan apakah kira-kira terjadi atau mungkin tanda gejala mengarah ke COVID atau tidak. Ya, ini sudah ada tata aturannya, misalnya dari kalau wanita itu tidak dalam keadaan hamil yang tidak dijagakan di sana, terus kemudian untuk menyusui, nah ini waktu 2 tahun ya, kalau misalnya perawat perempuan yang sedang menyusui, anaknya masih di bawah 2 tahun, memang tidak dijadwalkan di Poli COVID. Ya, jadi untuk pengelolaan SDM di Poli COVID, ya sebagian dari UGD, nanti sebagian dari rawat jalan dan bangsal yang sudah dikelola oleh manajemen. Kemudian ada sistem orientasi, ya jadi tetap karena hal yang baru, perawat-perawat baru untuk kita lakukan orientasi ya, dan sebelumnya sudah ada pelatihan atau sudah ada drill ya dari manajemen yang sudah dilakukan setiap minggu ya, hari Selasa atau 2 minggu sekali itu sudah ada drill terkait dengan bagaimana penata laksanaan atau pengelolaan pasien-pasien COVID, sehingga memang SDM yang ditempatkan di sana sudah siap dari sisi pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan layanan terkait pasien COVID. Kemudian pemeriksaan status kesehatan tadi ya, setiap akan selesai dijadwalkan di Poli COVID itu ada pemeriksaan kesehatan yang sebelumnya itu sudah ada link dulu ke K3 ya, nanti akan dilanjutkan untuk pemeriksaan terkait dengan COVID. Kemudian penghargaan ya, mungkin penghargaan nanti dari manajemen yang akan memikirkan ya, mungkin dalam bentuk apapun ya. Jadi rewardnya seperti apa kita masih belum tahu ya. Lanjut. Waktu tinggal 5 menit ya, Bu Darce. Ya, silakan dilanjut. Ya, ini mungkin yang harus diperhatikan, ini menurut Huang et al. 2020. Ya, sebelumnya, Mbak. Maaf sebelumnya.
Slide sebelumnya. Jadi terkait dengan bagaimana pengelolaan khusus untuk maju lagi untuk perawat ya tadi kok maju mundur. Tadi yang pengelolaan khusus, Mbak, terus ya. Maju. Maju apa mundur? Yang tadi sudah ke bagian SDM. Ya, terus. Ya. Satu lagi. Ya, ini. Jadi, memang harus diberikan pendidikan pelatihan, diberikan konseling psikologis ya. Jadi, tidak mudah ataupun tidak semua orang itu bisa atau bersedia ditugaskan di Polikopit atau mungkin yang sudah bersedia ditugaskan di sana mungkin ada ketakutan dan sebagainya ya. Jadi itu yang mungkin perlu dilakukan, akan tetapi ternyata ini teorinya ya, beberapa yang malah senang meminta ditugaskan di Polikopit ya. Kita tetap sesuai dengan aturan bahwa penjadwalan adalah 1 bulan dan sebenarnya nanti kalau bisa berulang grupnya itu bisa dijagarkan kembali. Ya, jadi untuk terkait dengan konseling psikologis itu ya kita belum ada yang sampai dikonsulkan. Ya, lanjut. Ya, ini pengelolaan alat-alat, saya rasa kita menyiapkan di Polikopit ya, karena tadi merupakan source capacity, jadi di sana juga kita siapkan alat-alat untuk resusitasi karena ada ruang resusitasi, ada HEPA filter, kemudian ruang APD dan sekarang tambah lagi ada swab, bilik swab. Lanjut. Ya, ini tadi screening yang awal oleh Satpam, nanti akan dilihat apakah pasiennya ada batuk pilek, ada gangguan napas, ada demam. Nah, kalau sudah ada semua, berarti dia diberikan pinnya yang merah ya. Jadi kita tempelkan stiker yang merah. Nah, nanti kelanjutannya adalah akan dirujuk ke Polikopit. Lanjut. Ya, ini terkait dengan upaya untuk pencegahan transmisi. Jadi sesuai dengan standar memang di area triase atau di dekat UGD harusnya ada tempat untuk cuci tangan. Ya, jadi di IGD sudah disiapkan. Jadi di 2 tempat yang sebelah kanan dan sebelah kiri semua sudah disiapkan untuk kepentingan cuci tangan baik pengunjung maupun petugas yang mentransfer pasien ke Rumah Sakit Sarjito. Oke, lanjut. Kemudian terkait dengan tadi ya, yang kaitannya dengan bagaimana kita mengedukasi kepada pasien, ya di sini di area triase itu ada banner-banner yang harus dipasang terkait dengan alur pasien COVID, kemudian etika batuk dan bagaimana cara penggunaan masker. Ya, jadi ini sesuai dengan standar yang disyaratkan. Oke, lanjut. Nah, ini di Polikopit ya, jadi trias di sini di mejanya ada penghalang ya. Selain sudah menggunakan APD yang level 3 juga ada akrilik yang dipasang di situ yang upayanya adalah untuk pencegahan transmisi. Oke, lanjut. Ruang tunggu ya memang kita belum sesuai yang diharapkan, tetapi pasien malah lebih nyaman ya. Jadi
menunggu di dekat taman dengan ruangan terbuka, ya mungkin tadi untuk pencegahan transmisinya akan malah lebih baik ya. Jadi pasiennya dengan udara bebas ya, terbuka. Oke, lanjut. Waktunya 1 Ya, menit lagi, Bu. APD, pengelolaan APD ya kita memang mungkin agak terkendala terkait dengan tata ruang, bagaimana di UGD ada ruang yang untuk melepas APD dan sebagainya, itu kita agak kesulitannya adalah di situ. Nah, kita mengakali dengan berbagai inovasi yang mungkin membuatkan lemari yang khusus untuk menyimpan kimono yang setelah dipakai tetapi masih digunakan lagi. Ya, lanjut. Oke, sudah berakhir Pak Heru. Ya, mungkin tadi terkait dengan materi bagaimana tantangan di rumah sakit atau di IGD. Nah, kita tahu bahwa UGD adalah window-nya rumah sakit, pintu masuknya rumah sakit yang tidak menutup kemungkinan adalah sebagai tempat transmisi patogen. Ya, tapi dengan pengelolaan yang baik, saya rasa kita akan banyak terhindar. Kemudian dibutuhkan manajemen dan kerjasama dari semua pihak. Ya, jadi tidak hanya di lingkup UGD karena ini adalah UGD-nya rumah sakit, sehingga memang semua harus memikirkan bagaimana yang terbaik untuk IGD sehingga nanti pelayanannya akan efisien dan efektif. Mungkin itu dari saya Pak Heru. Terima kasih, mohon maaf atas ketidaknyamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Darsi atas pemaparannya yang luar biasa. Bagaimana pengelolaan di instalasi gawat darurat, pengalaman dari Rumah Sakit Sarjito. Langsung saja ke sesi kita berikutnya, yaitu diskusi tanya jawab. Di sini sudah banyak sekali yang mengangkat tangan. Nah, saya kira nanti kita mungkin tidak bisa semuanya untuk bertanya karena waktu yang tidak memungkinkan. Pertama, saya mungkin ingin berikan kesempatan kepada ini Pak Supworo Hadi. Ya, mungkin Pak Supworo Hadi silakan kalau ingin bertanya. Pak Woro, apakah masih bergabung di kegiatan ini? Ya, belum ada. Oke Pak, ya. Kalau belum ada Pak Woro, kita langsung saja ke penanya yang lain. Ini ada dari Saudari Anita Mustikasari. Oh, oke. Oh, ini Pak Wayan. Pak Wayan mau bertanya, silakan. Oke, sebentar Pak Wayan. Suara saya Pak bisa... Wayan, sebentar. Tadi. Apakah suara saya bisa didengar? Sudah bisa Pak. Sudah, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Heru. Selamat siang Pak Tono, Bu Rini, Bu Darsih, nggih. Selamat siang Pak Wayan. Sampaikan ya dengan bagus sekali. Saya ingin bertanya pertama kepada Pak Tono dulu. Sesuai dengan tema Pak, sesuai dengan tema tantangan pelayanan COVID di kampus. Pertanyaan saya, hal apa yang paling menantang selama ada COVID ini? Pak Tono langsung sebagai garis terdepan di kampus ini untuk dalam pelayanan COVID ini di kampus Pak. Itu untuk Pak Tono. Kemudian ke Ibu Rini, mungkin juga nanti Bu Darsi bisa. COVID-19 ini sudah hampir 3,5 bulan berlalu ya Ibu, sampai sekarang. Terus tiap hari kejadian masih selalu ada. Sehingga masyarakat pada daerah-daerah tertentu itu sampai sekarang tuh ada yang tidak percaya COVID itu ada. Bahkan ada yang menolak, bahkan petugas kesehatan ditolak, membawa korban ditolak. Bahkan ya ekstrimnya kalau ada kejadian sampai meninggal gitu diambil paksa. Kira-kira menurut Ibu Rini, pernah tidak, juga Ibu Darsi, pernah tidak
sejawat di teman-teman di Sarjito, mungkin kalau relawan yang ada yang langsung berhadapan dengan pasien-pasien seperti itu pernah mengalami hal semacam ini yang saya sampaikan itu, baik pada Bu Rini maupun Bu Darsi nanti. Itu saja mungkin pertanyaan saya, Ibu. Terima kasih, selamat siang, matur nuwun sebelumnya. Pak Heru, matur nuwun, Pak Heru. Oke, makasih Pak Wayan atas pertanyaannya. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Langsung yang penanya kedua silakan. Ada yang bertanya atau tidak? Kalau di sini ada banyak sekali yang mengangkat tangan, tapi enggak. Oke. Ada yang mau bertanya? Kalau belum ada yang bertanya, kita langsung mengkomentari dulu dari tadi pertanyaan dari Pak Wayan. Monggo Pak Tono. Baik, terima kasih Pak Heru. Suara saya didengar? Sudah Pak. Benar, Pak. Oh, ya, makasih. Makasih Pak Wayan, ini Pak Wayan itu senior saya ini. Senior. Dulu saya ini Pak Tono nih. Saya pernah diajar beliau, jadi waktu saya di D3. Jadi begini Pak Wayan, luar biasa memang kalau dilihat dari tantangan, memang pertama tadi yang saya katakan bahwa the most problem in disaster is lack of coordination. Ini yang memang tidak gampang kami mengajak UGM, mengajak rekan-rekan UGM yang semula mereka punya jabatan tertentu, kemudian harus di dalam struktur itu agak memang di satu sisi punya jabatan penting, tapi di sisi lain dia sebagai di fungsi layanan. Jadi ini menarik sekali. Jadi memang pada minggu-minggu awal sempat saya agak frustasi karena apa? Karena saya didukung oleh beberapa komandan bencana di UGM, khususnya Dr. Indro, ada Dr. Prof. Coco, ya, Prof. Laksono itu, Pak Tono maju terus, pokoknya harus bikin ICS yang bagus. Siap Prof, kami berusaha. Jadi tantangan yang pertama itu, jadi bagaimana mendudukkan insiden command system di dalam penanggulangan bencana COVID ini betul-betul sebagaimana insiden command system standar, bukan sebagai struktur organisasi sehari-hari yang ada di UGM. Jadi itu yang kami berusaha dari awal, memang kami sosialisasi untuk apa itu ICS itu sudah kami lakukan. Kemudian yang kita tidak bisa hindari adalah bendera. Jadi kadang-kadang di dalam bencana itu ada bendera yang pengen dikibarkan, bendera masing-masing. Nah ini yang memang tidak mungkin kalau kita membuat instant command system kalau masing-masing punya bendera sendiri-sendiri, ini yang nggak bisa. Jadi yang waktu itu kami tekankan bahwa intinya bahwa ICS tidak mengganggu atau ICS tidak mengambil teknis, tapi mengakomodir, mengkoordinir agar ada aktivitas, ada report, jadi ada daily report, kemudian ada evaluasi. Karena ini ada dampak lain yang harus dikeluarkan seperti pendanaan. Jadi pada fase darurat kemarin memang seluruh dana operasional yang dari teknis-teknis tadi itu di-cover oleh UGM. Ya. Itu kemudian yang kedua adalah tantangan yang sampai saat ini kami masih agak ketar-ketir juga. Yang tadi saya katakan bahwa UGM ada hampir sekitar 36.000 mahasiswa, dan pada awal Juli ini ada ujian tulis yang itu paper base juga kira-kira sekitar 30.000, yang kalau kita asumsikan misalnya yang separuh saja itu dari luar Jogja, itu akan datang kira-kira 15.000 calon mahasiswa yang datang ke Jogja, kemudian dan disertai oleh kedua orang tuanya. Nah ini kan harus diantisipasi betul. Jadi bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka sebelum datang ke Jogja, itu kami siapkan di dalam Satgas ini.
Jadi ada protap sebelum datang mereka harus sudah rapid test dulu, kemudian ada surat keterangan dokter di mana menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian juga mengatur mereka untuk nanti pada saat ujian tulis ini juga bukan hal yang gampang karena tetap mengacu pada 50% yang semula kita duduknya biasa, kemudian harus diberi jarak 1,8 meter atau berapa 6 feet. Ya, ini kan juga memerlukan tempat yang cukup banyak. Ini juga merupakan tantangan sendiri buat UGM, tetapi kita tetap jalan dengan mengikuti standar atau mengikuti aturan-aturan di dalam kenormalan baru dan tetap tidak melanggar dari prinsip prinsip dalam ujian seleksi masuk. Jadi itu yang merupakan tantangan buat kami. Kemudian juga akan ada mahasiswa baru, mahasiswa yang nanti kemungkinan sekitar Agustus, September, Oktober, November itu kita sudah mulai semi luring. Jadi ini sampai bulan September itu daring, tapi nanti awal-awal jadi sekitar bulan September akhir, Oktober itu sudah mulai sebagian untuk diadakan dengan luring. Jadi ini juga jadi tantangan buat kami. Saya kira begitu, Pak Wayan. Matur nuwun Pak. Iya, gitu Pak Wayan ya. Nggih, matur nuwun Pak Heru, Pak Tono. Mungkin yang lain nanti bisa kirim pertanyaan lewat chat sambil kita menunggu tadi ada pertanyaan dari Pak Wayan. Monggo lanjut Bu Rini untuk melanjutkan. Terima kasih. Mungkin pertanyaan saya lebih cocok dijawab sama Bu Darsi saja, karena kebetulan saya kan sudah tidak aktif di penanganan COVID ya. Monggo Bu Darsi. Baik, terima kasih Pak Wayan ya, terkait pertanyaan tadi, apakah di Sarjito pengalamannya seperti apa terkait dengan penerimaan keluarga dan sebagainya. Jadi tentu saja mungkin ada hal-hal seperti itu ya Pak. Tetapi kami di Sarjito tidak sampai se ekstrim yang ada di televisi ya. Karena kita sudah ada tim, ya ada namanya tim viral yang selalu berkoordinasi, ya seandainya ada permasalahan ini sudah tersusun siapa yang akan memberikan, ini kita melibatkan MPP, ya jadi kalau misalnya ada trouble masalah terkait dengan keluarga pasien yang mungkin dia takut ya terkait dengan bagaimana stigma di masyarakat, itu sudah ada MPP yang menjembatani, terus kemudian ada DPJP, ada Hukmas, dan ada Promkes ya, Promkes yang setiap minggu itu memberikan informasi video-video. Tadi ada Pak Miskianto, saya lihat ya produksi video yang terkait dengan bagaimana pengelolaan pasien COVID, kemudian agar tidak terjadi stigma di masyarakat dan sebagainya, sehingga memang hal yang ekstrim belum pernah kita temukan ya, tetapi keluarga sudah bisa dikomunikasikan ya. Kita juga melibatkan bagian Hukmas ya, yang apabila terjadi hal mungkin yang terkait dengan hukum ya. Mungkin itu Pak Wayan. Ya. Sudah. Gitu Pak Wayan ya. Ini itu pengalaman yang. Matur nuwun. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan. Pak Heru, Pak Tono, Bu Rini, matur nuwun. Ya. Baik, untuk sesi berikutnya silahkan untuk pertanyaan berikutnya kalau ada yang ingin bertanya. Dari chat ini belum ada yang bertanya, mungkin mau bertanya secara langsung, masih ada waktu, kita silahkan. Ya, apakah
kita masih punya waktu kurang lebih ini kalau menurut jadwal kita sampai dengan jam pukul 15.00. Ini kita memang tinggal masih tersisa 1 menit, Bapak Ibu. Kami persilahkan kalau ada yang ingin bertanya pada kesempatan kali ini. Perlu kami ingatkan kembali bahwasanya untuk mendapatkan sertifikat tadi sudah disampaikan untuk mengisi di link evaluasi di tengah dan selanjutnya untuk tetap nanti bisa diperhatikan. Sekali lagi mungkin saya undang untuk satu penanya lagi kalau masih ada. Monggo. Silakan Ibu. Bu Dwi Yuli. Suara Gimana? Suaranya sudah terdengar, Bu Dwi Yulianti. Silakan Ibu Dwi Yulianti kalau ingin bertanya, monggo. nggak mendengar kan? Nggak ada suaranya. Suara sudah masuk Ibu. Silakan, bisa langsung. Ya, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan untuk Pak Tono, gimana mahasiswa diperbolehkan praktek di rumah sakit, apakah ada syarat-syarat tertentu atau sampai sekarang belum ada yang praktek. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Monggo Pak Tono langsung saja. Iya, terima kasih Pak Heru. Terima kasih Mbak Dwi, Mbak Yuli ini teman saya dulu tidur bareng di UGD ya. Dan teman-teman ya waktu jaga malam. Baik Mbak Yuli, jadi memang ini juga kami belum lama juga rapat koordinasi untuk penerjunan kembali mahasiswa. Saat ini masih dibahas karena memang ada syarat-syarat yang juga ditentukan oleh Rumah Sakit Sarjito, harus apa-apa dan sebagainya. Ini yang jelas syarat utama adalah sehat, kemudian yang kedua adalah sebelumnya harus pemeriksaan rapid test. Nah ini masalah kami adalah sebagian besar mahasiswa itu ada di kampung, mereka mudik, tapi ini kami sudah mulai mungkin di sekitar minggu depan tuh kami sudah akan mendatangkan mereka. Kemudian, nah itu syaratnya dari sana harus sebelum ke Jogja harus rapid test dulu. Kemudian nanti akan masuk ke klinik itu juga harus rapid test karena rapid test kan waktunya juga terbatas. Jadi kalau lebih dari 7-8 hari harus nanti pindah, apalagi sudah kontak dengan orang lain itu harus di rapid lagi. Jadi kami sedang siapkan Bu Yuli, termasuk nanti lahan-lahan yang mana yang boleh diterjuni oleh mahasiswa itu juga dengan pembicaraan dengan Diklat Rumah Sakit Sarjito. Tentunya kami sedang menyiapkan sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah sakit. Tentunya juga kami harus menyiapkan dan menyesuaikan itu. Nanti Mbak Yuli. Terima kasih Pak Heru, saya kembalikan nanti. Terima kasih Pak Tono. Seperti itu Bu Yuli ya. Tanggapannya. Baik Bapak Ibu, saya kira karena waktu jualah yang mungkin membatasi kita, sehingga mungkin sesi tanya jawab diskusi mungkin kita cukupkan sampai sekian, karena sekarang ini sudah melewati jadwal seminar Zoom pada siang hari ini, dan bisa kita simpulkan bahwasannya pada masa pandemi saat ini tantangan kita sangat beragam, baik itu di tingkat pendidikan, di kampus, bagaimana kita berperan, bagaimana kita mengelola, baik itu masyarakat kampus, dan tentunya kontribusi kita ke masyarakat, menjaga semua pihak, supaya semua dalam kondisi yang baik, termasuk bagaimana penanganan pasien paliatif dan manajemen di unit gawat darurat ini menjadi satu hal yang sangat dinamis, dan mungkin perubahannya juga sangat cepat sekali, kebijakannya juga sampai hari ini masih sering terjadi banyak kebijakan-kebijakan baru, dan tentunya kita semua berharap kita sebagai profesi keperawatan tetap bisa ikut berkontribusi